Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film yang berjudul Judo. Tetapi, sebelum lanjut, kita ingatkan bahwa film ini mengandung full spoiler. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Tian. Pria itu baru saja pulang dari berjualan kain milik pamannya. Semenjak orang tuanya meninggal, Tian dirawat dan dipekerjakan oleh pamannya Jin. Jin merupakan pemilik pabrik kain yang kaya raya, namun dia terkenal kasar. Jin sudah 2 kali menikah, namun dia tidak memiliki keturunan. Pria tua itu selalu menyiksa kedua mantan istrinya karena mereka tidak mampu memberikannya anak. Suatu hari, Jin yang sudah berusia 50 tahun menikahi seorang wanita muda bernama Judo. Pada saat malam pertama, Tian mendengar pamannya menyiksa istri mudanya saat mereka bercocok tanam. Keesokan paginya, Tian melihat kamar mandi dari sebuah lubang kecil. Pria itu melihat luka di sekujur tubuh bibinya Judo. Setelah melihat tubuh Judo yang indah, Tian mulai tertarik melihat bibi mudanya itu. Karena belum ada tanda-tanda kehamilan, Jin mulai menyiksa Judo. Keesokan paginya, Tian memperbesar lubang pengintaiannya. Namun, Judo tak sengaja memergoki pria itu. Wanita itu sangat terkejut saat mengetahui Tian sering mengintainya. Suatu hari, Tian dan Judo diperintahkan untuk menjual kain ke desa seberang. Di momen itu, Tian memberanikan diri untuk bertanya tentang luka di sekujur tubuh bibinya. Judo masih berusaha menyembunyikan kelakuan kasar dari suaminya itu. Keesokan harinya, saat Tian sedang bekerja, Judo akhirnya tak tahan dan mulai curhat kepada Tian. Karena takut pada pamannya, Tian sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari, saat paman Jin pergi keluar, Judo menggoda Tian di pabrik. Tian tak sanggup menolak Judo karena dia juga sangat tertarik dengan wanita itu. Dan semenjak saat itu, perselingkuhan antara Tian dan Judo dimulai. Beberapa bulan kemudian, Judo mengandung seorang bayi sehingga membuat Jin sangat senang. Ternyata, bayi yang dikandung Judo adalah hasil perselingkuhannya dengan Tian. Beberapa bulan kemudian, lahirlah anak mereka dan diberi nama Bei. Suatu hari, paman Jin sedang ada urusan ke desa seberang. Tian dan Judo langsung memanfaatkan kesempatan itu untuk berselingkuh. Setelah puas bercocok tanam, mereka beristirahat di kamar Jin. Tiba-tiba,
Tian menemukan Paman Jin tergeletak di pinggir jalan. Beruntungnya, tabib berhasil menyelamatkan nyawa Paman Jin. Namun sayangnya, pria itu lumpuh akibat menderita stroke. Sejak saat itu, Tian dan Judo berselingkuh secara terang-terangan. Paman Jin tak sengaja mendengar istri mudanya berselingkuh. Jin yang marah berusaha untuk menyakiti istrinya. Namun, karena lumpuh, kini Judo berani melakukan perlawanan. Bahkan, Tian juga sudah berani mengancam pamannya itu. Karena merasa dikecewakan, Paman Jin berusaha membakar pabrik itu agar mereka semua tewas. Beruntungnya, Tian berhasil memadamkan api itu. Agar tidak membahayakan, Tian terpaksa membatasi pergerakan Paman Jin. Waktu terus berlalu, kini Bei tumbuh besar. Saat asik berselingkuh, anak mereka pulang sendiri ke pabrik. Tanpa diduga, Bei menganggap Paman Jin ayahnya. Paman Jin sangat senang dan kini dia berhasil memanfaatkan anak kecil itu. Suatu hari, Judo merasa bahwa dirinya sedang mengandung bayi. Karena takut ketahuan warga, Judo terpaksa meminum racun untuk menggugurkan bayi itu. Di momen itu, Judo menyadari bahwa Paman Jin berhasil membuat Bei benci kepada wanita itu. Suatu hari, Bei sedang merayakan ulang tahunnya yang kelima. Di momen itu, Tian tidak bisa menyembunyikan kesedihannya karena Judo harus menggugurkan kandungannya. Pada suatu malam, Tian membawa ramuan untuk menggugurkan bayinya. Namun, Bei sudah memperhatikan gerak-gerik mereka. Paman Jin berhasil membuat Bei mengganggu Tian dan Judo. Judo dibuat marah, namun wanita itu segera menyesali perbuatannya. Suatu hari, Bei sedang bermain dengan Paman Jin. Tanpa disengaja, Bei menarik Paman Jin hingga terjatuh ke dalam kolam pewarna. Pada akhirnya, Paman Jin meninggal dunia, sehingga Bei menjadi pewaris tunggal pabrik itu. Karena sudah menjadi janda, akhirnya warga kampung membatasi pertemuan Judo dengan Tian sesuai adat di Cina. Beberapa tahun kemudian, Bei sudah tumbuh menjadi dewasa. Bei mulai menyadari hubungan terlarang antara Judo dan Tian. Tanpa mengetahui Tian merupakan ayah kandungnya, Bei terlihat sangat membenci pria itu. Walaupun begitu, Tian dan Judo selalu berselingkuh diam-diam.
Hubungan perselingkuhan Tian dan Judo telah menjadi bahan gosip di kampung itu. Bei sangat membenci warga desa yang mengejek ibunya. Karena gosip di desa itu, Bei marah dan ia mengusir Tian dari rumahnya. Tian tidak menyerah begitu saja. Pria itu membawa Judo berselingkuh di ruang bawah tanah. Di saat yang sama, Bei mencari keberadaan ibunya. Pada akhirnya, Bei menemukan Tian dan Judo yang pingsan karena kehabisan oksigen. Sebagai anak yang berbakti, Bei menggendong ibunya ke kamar. Tian Tian. Setelah itu, Bei memukul kepala Tian dengan kayu. Akhirnya pria itu tewas dan Judo membakar seluruh pabrik kain itu. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Saya tunggu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.